Bapak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan pertempuran di antara kelompok Xiaoyan yang melawan kelompok Dan Yan. Lalu pada saat ini masing-masing dari kelompok Long Yi dan kelompok Xiao Zhan berhadapan dengan kelompok Dan Yan yang juga dibagi dua. Kemudian dua kelompok Dan Yan ini pada saat ini benar-benar telah mengungkapkan keterampilan bertarung tim sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Dan Yan. Melihat keterampilan bertarung dari Pil Palace yang benar-benar diungkapkan pada saat ini, Xiao Yan menghela nafas. Meskipun masing-masing kelompok mengumpulkan Doki dari 3 orang tahap menengah bintang 7 Dodi dan membuat seorang tahap akhir bintang 7 Dodi naik ke puncak bintang 7. Akan tetapi dengan hal itu 3 orang tahap menengah bintang 7 Dodi kekuatannya telah turun ke tahap puncak bintang 6 Dodi. Tentu saja Xiao Yan masih tetap memperhatikan situasi pertempuran dari kelompok Long Yi yang pada saat ini menghadapi lawan yang lebih kuat. Long Yi pada saat ini berhadapan dengan pemimpin dari kelompok Pil Palace yang bernama Sui Wou yang kekuatannya telah meningkat ke puncak bintang 7 Dodi. Lalu Sui Wou bergegas maju dengan lengan yang bergetar dan dirinya segera menusukkan tombak seperti kristal di tangannya dengan satu tangan. Jadi senjatanya ini dipadatkan oleh air hujan yang seketika menikam ke arah kelompok Long Yi. Sedangkan 3 orang anggota dari Pil Palace lainnya yang telah jatuh ke puncak bintang 6 Dodi pada saat ini mengikuti pergerakan dari Sui Wou. Tentu saja mereka benar-benar menunjukkan keterampilan menyerang terkuat mereka terhadap kelompok Long Yi. Sementara itu pada saat ini Long Yi yang telah berubah menjadi naga 9 guntur emas yang mendalam telah siap menghadapi musuhnya. Setelah mengumpulkan Doki dari King Mu'er, Ziying dan Xiao Yan, akhirnya Doki Long Yi pada saat ini melonjak hampir ke tahap menengah bintang 7 Dodi. Lalu Long Yi segera mengayunkan ekornya ke arah tombak yang menusuk arah kelompoknya. Namun tentu saja kekuatan dari serangan seorang puncak bintang 7 Dodi 2 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan tahap menengah bintang 7 Dodi. Namun Long Yi pada saat ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertahan melawan keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh Sui Wou. Lalu benturan pada akhirnya segera terjadi dengan petir yang berkobar di sekitar ekor Long Yi pada saat ini benar-benar runtuh. Akan tetapi ekspresi dari Long Yi pada saat ini masih tetap tidak berubah. Bahkan tusukan dari tombak ini masih terus ditahan oleh Long Yi hingga pada akhirnya terlihat kekuatan dari tombak ini benar-benar sangat kuat. Lalu ujung tombak hujan ini terus menembus ekor naga dengan air yang bersinar. Kemudian baju perang Dewa Petir milik Long Yi pada saat ini benar-benar bergetar di bawah tusukan tombak yang menakutkan. Melihat adegan ini Sui Wou berpikir bahwa tubuh dari Long Yi ini benar tidak akan bisa menahan serangannya dan akan segera tertusuk. Seketika Sui Wou benar-benar sangat senang karena jika dirinya berhasil menembus pertahanan Long Yi, maka langkah berikutnya dirinya akan dapat dengan mudah mengalahkan semua kelompok Long Yi. Namun kegembiraan itu seketika menghilang saat Sui Wou dikejutkan oleh energi yang mengamuk sehingga dirinya segera menyemburkan darah dari mulutnya. Lalu Sui Wou pun segera terbang mundur dan tubuhnya pada saat ini terasa mati rasa. Bahkan tangan kanan yang memegang tombak pada saat ini berkedut tak terkendali dengan Sui Wou yang dipenuhi oleh terkejutan. Lalu tombak panjang yang terkondensasi oleh air hujan pada saat ini juga benar-benar telah menghilang. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini mengingat tempat di mana segel dari roh petir telah ditempatkan. Kemudian Long Yi pun menghela nafas lega setelah menyadari bahwa dirinya benar-benar telah diselamatkan oleh segel dari kesengsaraan guntur peringkat 9. Lalu setelah benturan ini kelompok Long Yi benar-benar memiliki harapan untuk membunuh kelompok dari Sui Wou yang tersisa. Meskipun sebelumnya sangat sulit bagi mereka untuk membunuh kelompok dari Sui Wou yang merupakan tahap menengah bintang 7 Dodi, akan tetapi sekarang situasinya telah berbeda karena 3 orang bintang 7 tahap menengah ini telah merosot ke puncak bintang ke-6. Oleh karena itu kelompok Long Yi berpikir bahwa Ziying sepenuhnya mampu membunuh mereka semua. Sementara itu di sisi lain 3 orang anggota dari Sui Wou pada saat ini juga benar-benar berguling bersamaan dengan Sui Wou yang terlempar mundur.
kemudian darah menyebar keluar dari mulut masing-masing bersamaan dengan mereka yang berguling-guling di tanah. Tentu saja perubahan mendadak ini membuat Dan Yan, Susin dan puncak bintang 7 lainnya pada saat ini benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Sementara di sisi lain pada saat ini Sui Wow telah mendarat dan menstabilkan sosoknya. Kemudian tangannya pada saat ini tidak lagi berkedut tetapi dirinya masih merasakan mati rasa di seluruh badannya. Bersamaan dengan itu dirinya pun segera menatap ke langit dan pada saat ini dirinya kembali dikejutkan oleh serangan yang datang. Pada saat ini Zi Ying telah menampilkan keterampilan bertarungnya dan membuat ratusan bayangan ungu yang identik dengan dirinya. Melihat hal ini Sui Wow pun ragu-ragu apakah dirinya akan mengirim Doki kembali kepada ketiga orang temannya. Bersamaan dengan keraguan-raguan tersebut pada saat ini Long Yi segera terbang ke arah Sui Wow berniat untuk mencegahnya bertindak. Lalu King Mu'er juga pada saat ini segera melesatkan cambuknya untuk menyerang ke arah Sui Wow. Jadi tujuan King Mu'er dan Long Yi pada saat ini bukanlah untuk menyerang melainkan untuk sedikit menunda Sui Wow. Pada akhirnya Long Yi segera mengelilingi Sui Wow sementara King Mu'er melesatkan cambuk yang mengikat kedua kaki Sui Wow. Sementara itu di sisi lain Zi Ying pada saat ini benar-benar telah menyerang ke arah 3 orang kelompok Sui Wow yang tersisa. Lalu dengan kecepatan yang menakjubkan dari Zi Ying dirinya mampu menebas tembolok salah seorang Dou di puncak bintang 6. Melihat rekannya benar-benar mati terpenggal 2 orang Dou di yang tersisa pada saat ini benar-benar ketakutan. Bahkan keduanya pun saling membelakangi berjaga-jaga jika Zi Ying tiba-tiba muncul di belakang mereka. Namun baru saja mereka meningkatkan kewaspadaan tiba-tiba sosok Zi Ying pada saat ini telah muncul di samping keduanya. Lalu Zi Ying pada saat ini dapat dengan mudah menebas 2 tembolok Doudi yang tersisa. Dan pada akhirnya 3 orang Doudi yang kekuatannya pada saat ini telah merosot ke puncak bintang ke-6 benar-benar mati tanpa kepala. Tentu saja Zi Ying benar-benar sangat puas dengan serangannya kali ini dan dirinya segera melihat ke belakang sambil melesat mundur. Namun begitu Zi Ying bergegas mundur Sui Wow yang telah ditahan oleh Long Yi pada saat ini seketika terbebas. Kemudian kelumpuhan akibat kesengsaraan petir bintang 9 pada saat ini benar-benar telah berlalu. Lalu Long Yi dan King Mu'er yang pada saat ini menyadari hal tersebut pun segera melemparkan Sui Wow untuk menjauh. Kemudian Sui Wow pun segera melesat dan mendarat di dekat Dan Yan dan Susin. Lalu Dan Yan pada saat ini memandang ke arah Sui Wow yang berdiri dengan malu dan berjalan ke hadapannya. Akan tetapi pada saat ini Dan Yan tidak memarahi Sui Wow dengan keras karena Dan Yan menyadari bahwa hal itu benar-benar percuma. Lalu hasilnya sudah seperti ini dan tidak ada gunanya bagi Dan Yan untuk memarahi Sui Wow. Dan Yan menyadari di dalam hatinya bahwa Sui Wow dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik ketika bertempur. Sementara itu di sisi lain Sui Wow pada saat ini hanya bisa menunduk dan tidak berani menatap ke arah Dan Yan. Sementara itu di sisi lain Susin tiba-tiba berkata kepada Dan Yan. Susin menjelaskan bahwa dirinya khawatir mereka harus buru-buru berkumpul ke sisi kelompoknya yang dipimpin oleh Yi Luo. Dan Yan segera menatap Susin sebelum akhirnya segera mengikuti tatapan Susin ke arah langit. Pada saat ini Dan Yan melihat Long Yi dan King Mu'er yang terbang menuju ke arah kelompok Yi Luo. Dan Yan pun segera terbang melesat dan memerintahkan semuanya untuk pergi. Bersamaan dengan itu Dan Yan memerintahkan Lang Chu yang menjaga di bawah agar dirinya tetap di sini untuk menjaga serangan diam-diam dari Xiao Yan. Dan jika Xiao Yan muncul maka Lang Chu bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiao Yan benar-benar sudah pergi ke sisi Xiao Zhan. Tidak lama setelah itu terdengar 3 teriakan yang bergema di atas puncak salju. Saat ini baik Xiao Yan, Long Yi dan yang lainnya pada saat ini tiba-tiba berhenti sebelum mereka sempat berpartisipasi. Di sisi lain Dan Yan dan 3 orang lain ini juga pada saat ini segera berhenti mendengar teriakan tersebut. Semua orang pada saat ini menatap ke arah langit di mana kabut mengepul dan tiba-tiba 3 sosok pada saat ini segera terjatuh. 3 orang ini benar-benar tidak memiliki vitalitas lagi. Bahkan ketiganya benar-benar telah mati pada saat yang bersamaan dan orang-orang ini tentu saja berasal dari Pil Palace.
Tetapi semua orang pada saat ini bingung siapakah orang yang bisa melakukannya. Kelompok Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Zhan tidak memiliki kekuatan membunuh yang seperti ini, sementara itu racun dari Nan Erming dapat meracuni orang-orang dari Pil Palace sampai mati sejak lama. Oleh karena itu jika ini dilakukan oleh Nan Erming, maka Nan Erming tidak akan menunggu sampai saat ini, lalu satu-satunya yang berpotensi bisa membunuh adalah Feng Feng. Tetapi kelompok Xiao Yan menyadari bahwa Feng Feng juga tidak memiliki keterampilan bertarung yang menakutkan seperti ini, dan ternyata fakta dari pertempuran ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Xiao Zhan dan Nan Erming. Bersamaan dengan pertempuran kelompok Long Yi, kelompok Xiao Zhan juga pada saat sebelumnya juga bertempur. Kelompok Xiao Zhan benar-benar kewalahan menghadapi musuh-musuhnya yang dipimpin oleh Yi Luo. Karena kekuatan dari Yi Luo juga telah meningkat ke puncak bintang ke-7 setelah mendapatkan transfer Douqi dari rekan-rekannya, bahkan kekuatan pertahanan Xiao Zhan yang tidak sekuat Long Yi benar-benar digempur oleh Yi Luo, meskipun mereka memiliki keberuntungan dengan adanya racun Nan Erming, akan tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh, sementara itu Feng Feng terus berusaha mati-matian menggunakan pedang patah yang digabungkan dengan badainya. Feng Feng yang sebelumnya telah mendapatkan nasihat penggunaan pedang dari Kaisar Xiao Yao pada saat sebelumnya benar-benar telah mendapat pencerahan. Feng Feng mulai mengkombinasikan pedang bersama dengan tarian badai miliknya. Bersamaan dengan itu pergerakan dari Feng Feng semakin halus mengikuti alur angin yang dikehendaki di dalam hatinya. Dan dengan pemahaman ini Feng Feng pada akhirnya tidak hanya bisa bertahan tetapi juga memiliki serangan yang semakin kuat. Lalu bersamaan dengan peningkatan kekuatan ini tanpa dari Feng Feng benar-benar telah mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tahap bintang 7 Dodi. Tentu saja Xiao Zhan dan Nan Erming benar-benar sangat bingung dengan keberuntungan dari Feng Feng, karena bisa-bisanya Feng Feng benar-benar menerobos ketika mereka benar-benar sedang bertarung antara hidup dan mati. Menyadari hal ini Xiao Zhan dan Nan Erming berusaha mati-matian untuk melindungi Feng Feng sejenak. Lalu pada akhirnya setelah Feng Feng berhasil menerobos tentu saja kekuatan Feng Feng pada saat ini telah melonjak, terlebih lagi Feng Feng mendapatkan transfer Douqi dari Xiao Zhan dan Nan Erming, oleh karena itu kekuatan Feng Feng pada saat sebelumnya telah melonjak ke tahap akhir bintang 7 Dodi, pada akhirnya dengan pedang terbaik yang pernah ada di benua Dodi serta pemahaman teknik pedang. Lalu Feng Feng segera mengaktifkan badai pisau yang disertai dengan hujan pisau. Setelah kekuatannya melonjak pada saat ini kerapatan dari hujan pisau yang dibentuk oleh Feng Feng benar-benar telah meningkat. Meskipun serangan dari Feng Feng ini sedikit melukai Yi Luo, akan tetapi hal itu pada akhirnya bisa membunuh 3 orang Dodi yang kekuatannya telah merosot secara bersamaan. Nan Erming benar-benar terpana karena mereka tidak percaya betapa kuatnya serangan pedang dari Feng Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Yi, Ziying dan King Mu'er telah tiba dan turun dari udara. Di sisi lain pada saat ini benar-benar telah dibuat hampir gila oleh Feng Feng dan bergegas menuju ke arah kelompok Dan Yan. Pada saat ini Yi Luo telah jatuh dari puncak bintang 7 Dodi ke tahap akhir bintang 7 Dodi. Oleh karena itu dirinya pada saat ini pesimis jika dirinya benar-benar harus berhadapan dengan Feng Feng. Lalu pada akhirnya Yi Luo pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan Dan Yan. Kemudian kelompok Dan Yan pada saat ini telah kembali menjadi satu, begitu juga dengan kelompok Long Yi dan Xiao Zhan. Dan Yan pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok Xiao Zhan dan Long Yi yang telah berkumpul. Dan Yan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan mereka pada saat ini benar-benar telah terbalik. Lalu Dan Yan pun segera berteriak memerintahkan langsung untuk segera datang berkumpul. Dan Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menekan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain sosok hitam pada saat ini segera melesat dan segera bergabung dengan Xiao Zhan dan Long Yi. Lalu kedua belah pihak pada saat ini kembali membentuk konfrontasi seperti di adegan awal, akan tetapi pada saat ini situasinya benar-benar sangat berbeda seperti di awal. Sebelumnya ada 17 orang di pihak Dan Yan tetapi sekarang hanya ada Dan Yan, Su Xin, Lang Chu, Sui Wou dan Yi Luo.
Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan benar-benar tidak kehilangan anggota sama sekali. Pada saat ini hanya ada Xiao Zhan, Nan Erming dan Long Yi yang sedikit kelelahan sementara semua orang masih memiliki banyak doki, terutama Feng Feng yang pada saat ini benar-benar sangat bersemangat setelah terobosannya, lalu kehilangan 12 dou di bintang 7 pada saat ini hati Dan Yan benar-benar terbakar oleh amarah yang mengamuk. Namun dirinya pada saat ini masih percaya diri bahwa dirinya akan berhasil membunuh Xiao Yan dan yang lainnya, dan Yan yakin dengan Su Xin dan Lang Chu yang memiliki kekuatan di tahap puncak bintang 7 Dodi dan 2 orang bintang 7 tahap akhir yakni Su Wiwo dan Yi Luo, mereka akan cukup untuk bertahan dan akan mencari kesempatan untuk melakukan serangan. Dan Yan berpikir Xiao Yan ini harus dibunuh untuk menghibur roh ke-12 bawahannya yang tewas di dalam pertempuran ini, dan Yan pun segera perlahan mengangkat pedang darah di tangannya ke arah langit, lalu dirinya segera mengucapkan sumpah perjanjian perang dan Wu, kemudian ekspresi Su Xin, Lang Chu, Su Wiwo dan Li Yuo pada saat ini terkejut, akan tetapi pada saat ini dirinya segera mengikuti apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Dan Yan. Lalu setelah Dan Yan mengucapkan hal tersebut pada saat ini suasana tiba-tiba menjadi hening. Kemudian suara Dan Yan pada saat ini kembali tiba-tiba menjadi tinggi ketika dirinya mengucapkan sumpah lagi. Su Xin, Lang Chu, Su Wiwo dan Li Yu pada saat ini mengikuti secara serempak. Mereka mengucapkan sumpah atas darahnya bahwa mereka akan membunuh musuh dengan darah. Setiap kali Dan Yan mengucapkan perkataan dan diikuti secara serempak, maka setiap kalimat itu benar-benar membuat angin dingin semakin bertiup menjadi lebih kencang. Lalu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tidak tahu apa yang direncanakan oleh Dan Yan dan kelompoknya, akan tetapi Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura mereka benar-benar akan sedikit meningkat setelah pembacaan mantra selanjutnya. Menyadari hal ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata agar mereka semua memberikan dokinya kepada Xiao Yan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan pun bergegas menuju ke arah Dan Yan dan kelompoknya dengan pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa Dan Yan pada saat ini sedang mengumpulkan kekuatan, oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh hanya duduk dan menonton momen kelima orang ini meningkatkan kekuatan. Xiao Yan benar-benar harus menghentikan aura mereka yang pada saat ini benar-benar terus meningkat. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini menyadari pergerakan dari Xiao Yan, dan Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan melakukan pergerakan dan inisiatif untuk menghentikan mereka. Di dalam hatinya Dan Yan mengagumi kemampuan Xiao Yan karena sepertinya Xiao Yan telah menyadari apa yang akan dilakukan oleh Dan Yan. Xiao Yan ini benar-benar memiliki analisis yang cukup bagus. Lalu pada akhirnya Dan Yan segera berkata kepada semua orang jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus segera bertarung. Setelah perkataan ini kelompok dari Dan Yan pun segera mengakhiri sumpah mereka dan berbaris untuk bertemu dengan serangan dari Xiao Yan. Lalu Su Xin dan Lang Chu pada saat ini yang merupakan puncak bintang 7 Dou di masing-masing menghadap ke depan ke arah Xiao Yan. Dan Yan pada saat ini berada di belakang antara Su Xin dan Lang Chu. Sementara itu Su Wiwo dan Yi Luo berada tahap menengah bintang 7 Dou di pada saat ini melindungi Dan Yan dari kiri dan kanan. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan pertahanan terhadap serangan diam-diam dari kelompok Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini Xiao Yan diam-diam senang melihat apa yang dilakukan oleh Dan Yan. Karena ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Xiao Yan, jika 5 orang anggota Dan Yan ini memanfaatkan momentum tinggi untuk menemui Xiao Yan dan melancarkan serangan sengit kepadanya, maka akan sulit bagi kelompok Dan Yan untuk menahan diri ketika melakukan serangan. Selain itu Xiao Yan juga telah siap untuk menggunakan keterampilan bertarung spiritual yakni cakram penggiling jiwa. Target yang pada saat ini dipilih Xiao Yan untuk diserang adalah Lang Chu. Hal itu dikarenakan Lang Chu sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Su Xin. Pada akhirnya Xiao Yan segera merubah arahnya melesat menuju ke arah Lang Chu. Lalu Lang Chu juga pada saat ini segera menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar menargetkannya dan telah meremehkannya.
dirinya pun segera berteriak dengan keras dan mengeluarkan pedang petir yang menyilaukan untuk bertemu dengan pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Kemudian pedang petir dan pedang api surgawi pada saat ini saling memukul dan keduanya benar-benar terkejut sebelum akhirnya sama-sama mundur. Lalu Xiao Yan mundur 3 langkah sementara Lang Chu pada saat ini mundur sekitar 10 langkah. Sementara itu Su Xin pada saat ini bergegas membantu Lang Chu dengan 18 bayangan pedang berwarna biru yang menembus organ vital Xiao Yan. Lalu di sisi lain Lang Chu juga telah menstabilkan sosoknya dan mengayunkan pedang emas ungu untuk menyerang ke arah Xiao Yan bersama dengan Su Xin. Menyadari hal tersebut pada saat ini Xiao Yan menyadari tujuannya telah tercapai, karena Xiao Yan hanya berniat untuk memancing 2 orang ini untuk keluar. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan lautan api yang tiba-tiba muncul menyelimuti semua orang. Lalu pada saat ini Xiao Yan benar-benar kembali bersembunyi di lautan api. Kemudian Su Xin dan Lang Chu pada saat ini tidak punya pilihan lain selain mundur untuk melindungi Dan Yan dengan waspada. Sementara itu Dan Yan pada saat ini benar-benar sangat marah setelah menyadari bahwa hal ini kembali terjadi. Namun Dan Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak gegabah karena teknik inilah yang pada saat sebelumnya telah banyak menghabisi rekan-rekannya. Pada akhirnya Dan Yan segera menoleh dan mengedipkan mata pada Su Wiwou yang berspesialisasi di dalam air. Dan Yan berpikir bahwa air dan api benar-benar tidak memiliki sebuah kecocokan. Selain itu air yang dimiliki oleh Su Wiwou bukanlah air kaleng-kaleng. Dan Yan juga pada saat ini memerintahkan semua orang untuk mentransfer Doqi kepada Su Wiwou. Dan Yan menyadari kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke tahap puncak bintang 7 Dodi. Sementara itu Su Wiwou adalah tahap akhir dari bintang 7 Dodi dan mereka benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Lalu pada akhirnya Doqi milik Su Xin segera turun ke tahap akhir bintang 7. Doqi dari Yi Luo juga pada saat ini turun ke tahap awal bintang ke-7, sementara itu Doqi Su Wiwou segera naik ke puncak bintang 7 yang sangat dekat dengan tahap bintang 8, dan pada akhirnya setelah mendapatkan kepercayaan dari Dan Yan, Su Wiwou pun segera melesatkan keterampilan bertarung unik miliknya. Lalu Su Wiwou sangat yakin bahwa dirinya benar-benar akan dapat menghancurkan lautan api milik Xiao Yan dengan kekuatan yang dekat ke tahap awal bintang 8 Dodi. Kemudian dirinya pun segera mengangkat pedangnya dan mendengus dingin sebelum akhirnya mengibaskan telapak tangannya. Lalu udara di sana tiba-tiba berfluktuasi dengan keras seolah-olah ada sesuatu yang akan menembus penghalang ruang. Setelah udara berfluktuasi dengan hebat kabut air segera merembes keluar dari udara tipis dan mengembun menjadi air, dan dalam sekejap mata air mengepul dan mengalir menuju ke arah laut tanah api. Pantas saja Dan Yan dan yang lainnya memiliki kepercayaan kepada Su Wiwou karena pada saat ini air Su Wiwou memang terkondensasi dari elemen air pamungkas, sehingga api surgawi Xiao Yan pada saat ini dapat dirusak sesuka hati. Pada akhirnya perlahan-lahan lautan api Xiao Yan ini benar-benar mundur dan berkurang. Meskipun mundurnya lambat tetapi jika itu seperti ini lautan api pada akhirnya akan musnah karena habisnya Doqi dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Su Wiwou dan kelompok Dan Yan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi gembira atas hal ini. Namun baru saja ekspresi gembira ini melonjak tiba-tiba wajah mereka menjadi suram. Karena udara dingin yang menusuk pada saat ini tiba-tiba muncul di sekitar mereka, dan ini adalah alam es dan salju ungu bayangan yang dilesatkan oleh Ziying. Saat suhu turun di ketinggian tertentu maka air akan membeku dan ini adalah hukum alam. Selain itu Ziying juga tidak perlu mengkonsumsi banyak Doqi karena ini adalah tempat yang sangat dingin. Berbeda dengan Su Wiwou yang pada saat ini harus menghabiskan banyak Doqi untuk melakukan teknik miliknya. Lalu pada akhirnya setelah beberapa saat permukaan air pun mulai membeku, kemudian gelombang air yang baru saja diciptakan oleh Su Wiwou pada saat ini benar-benar perlahan-lahan menghilang, lalu momentum dari air yang menekan api ini pada saat ini benar-benar melambat hingga pada akhirnya berhenti. Tentu saja kelompok Dan Yan pada saat ini tidak bisa membiarkan Ziying melakukan kerusakan seperti ini terus-menerus. Oleh karena itu mereka segera melesatkan serangan ke arah Ziying secara langsung.
Akan tetapi kecepatan Ziying pada saat ini sangat cepat hingga Ziying berhasil mengelak terus-menerus, dan pada saat yang bersamaan Ziying mengucapkan kata ledakan dan segera setelah itu permukaan es yang paling dekat dengan Susin dan Lang Chu seketika meledak, lalu bongkahan es besar dan kecil pada saat ini meledak dan melesat ke segala arah. Kemudian trik ledakan es yang baru saja ditampilkan oleh Ziying ini diajarkan oleh Kaisar Xiao Yao. Jadi pada saat ini selama ada air Ziying dapat membekukan air menjadi es sebelum akhirnya meledakkannya menjadi senjata. Namun meskipun begitu serangan seorang di tingkat puncak bintang ke-6 bukanlah ancaman bagi Susin dan yang lainnya. Lalu mereka pun segera melambaikan tangannya dan melesatkan perisai hingga pada akhirnya menghancurkan es yang tersisa. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba badai meledak dan menggulung potongan es yang tidak terhitung jumlahnya seperti pecahan peluru. Kemudian gelombang besar pada saat ini bergegas menuju ke arah kelompok dari Dan Yan, dan pada saat yang bersamaan tubuh Ziying menjadi tidak nyata dan pada saat berikutnya ratusan Ziying bergegas menuju ke arah kelompok Dan Yan bersama badai. Lalu Susin, Lang Chu, dan Yan dan Yi Luo pada saat ini tiba-tiba segera mengubah ekspresi mereka. Kelompok Dan Yan pada saat ini mengeluarkan Douqi penuh mereka untuk memblokir serangan seorang Dou di puncak bintang ke-6. Kemudian badai yang bersiul bersama dengan ratusan bayangan ungu pun langsung musnah di bawah tekanan Douqi kelompok Dan Yan. Akan tetapi pada saat ini tiba-tiba bayangan hitam seketika muncul di samping Yi Luo. Lalu pedang kuno api surgawi berwarna merah darah pada saat ini segera melesat di kepalanya. Yi Luo juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan benar-benar ketakutan setengah mati. Dirinya menyadari bahwa ini adalah sosok Xiao Yan yang benar-benar melakukan serangan diam-diam, dan karena lengah pada akhirnya Yi Luo tidak memiliki pilihan lain selain mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun hal itu benar-benar percuma karena pada saat ini pedang kuno api surgawi Xiao Yan benar-benar memiliki tebasan yang sangat kuat, dan pada akhirnya dengan teriakan pendek, kepala dari Yi Luo benar-benar telah terbelah. Lalu Dan Yan, Susin, Lang Chu dan Sui Wo pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh teriakan tiba-tiba dari Yi Luo. Kemudian mereka pun buru-buru berbalik dan melihat ke samping hanya untuk melihat bahwa meskipun Yi Luo masih berdiri di sana, akan tetapi pada saat ini kepala dari Yi Luo benar-benar telah menghilang, dan Yan pada saat ini menyadari bahwa ini pasti dilakukan oleh Xiao Yan, akan tetapi pada saat ini dirinya tidak bisa melihat sosok Xiao Yan di sekeliling. Lalu pada akhirnya Dan Yan menemukan keberadaan Xiao Yan yang tidak jauh berada di samping Long Yi. Dan Yan pada saat ini tidak menunjukkan kepanikan yang diharapkan oleh Xiao Yan dan hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Namun dari ketidakpedulian dan ketenangan Dan Yan ini Xiao Yan bisa memperhatikan bahwa Dan Yan pada saat ini sedikit gugup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tentu saja Dan Yan benar-benar ketakutan, bahkan keyakinan Dan Yan benar-benar telah terguncang dengan apa yang ditampilkan oleh kelompok Xiao Yan. Karena mereka telah mengeluarkan teknik sumpah tetapi mereka pada saat ini masih digelecehin, lalu Dan Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya dan kelompoknya akan jatuh ke situasi seperti ini. Meskipun begitu Dan Yan tidak terburu-buru dan tidak berpencar, namun keyakinan Dan Yan benar-benar terpukul keras dengan apa yang ditampilkan sebelumnya. Lalu Dan Yan benar-benar ragu-ragu dan bertanya-tanya, apakah di masa depan dirinya akan berhasil membunuh kelompok Xiao Yan atau tidak, karena kekuatan kelompok Xiao Yan ini sungguh sangat di luar Nurul bin Yanto.